Jadi jadi loh, ada wanita cantik kayak di mimpi gue ini duduk di rel. Nah, imam ini terkesima beberapa detik ya. Walaupun hanya bagian sampingnya yang imam lihat, ternyata yang dilihat ini bagian sampingnya. Jadi Romi di sini, dia di sana, tapi menghadapnya ke samping. Jadi bagian sampingnya yang kelihatan. Soalnya mukanya ini tertutup rambut. Nah, seketika imam ini memejamkan mata dan menggosok mata. Apa benar malam-malam kok ada perempuan duduk di rel? Jangan-jangan ini setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya. Tapi mereka itu ada. Resiko setiap pekerjaan tentu saja ada. Entah itu hal menyedihkan ataupun menyeramkan. Seperti cerita kali ini, seorang petugas stasiun yang diganggu dan ditampakin makhluk astral saat ia bertugas. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya, karena cerita kali ini sumpah gila sih. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan kalian, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Menurut saya, sebuah pekerjaan apapun itu sangat mulia, karena saya itu paham dalam pekerjaan terdapat resiko yang dapat terjadi. Mau nggak mau, itu harus diterima ya. Selayaknya sebuah pekerjaan, pasti ada sebuah cerita menyenangkan, menyedihkan, begitu juga menyeramkan. Sebut saja namaku adalah Imam. Orang-orang terdekatku di pekerjaan kadang-kadang memanggil namaku dengan awalan Pak. Tapi aku selalu bilang sama mereka, memanggil nama saja akan membuat kita ini lebih dekat. Nah, saat itu Imam ini udah menginjak tahun ke-7, bekerja sebagai pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Sudah berpindah 2 kali stasiun. Banyak pengalaman aneh yang pernah Imam alami. Tapi Imam yakin itu hanya bagian dari seni bekerja. Nah, di stasiun yang kedua ini, ya yang kali ini, tidak terlalu padat pekerjaan Imam, dalam artian normal sebagaimana mestinya. Hanya saja, stasiun ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, menyimpan cerita horor yang lumayan melegenda. Nah, walaupun awal kepindahan Imam sampai saat ini belum pernah sama sekali mengalaminya, bahkan sangat kebetulan stasiun ini lokasinya adalah tempat kelahiran istrinya Imam ini ya. Imam ini punya teman dekat kerja yang bernama Romli, salah satu kondektur di stasiun yang saat ini Imam bekerja. Bahkan Romli ini lebih duluan daripada Imam kerja di stasiun ini. Jadi si Romli sudah ada di situ sebagai kondektur. Nah, Imam ini baru masuk. Nah, suatu ketika si Imam ini bertanya kepada si Romli ini ya, "Rom, bangunan tua yang di samping itu lumayan kenceng ya ceritanya." Nah, tanya Imam ini kepada si Romli ya. "Alah, itu hanya cerita masa lalu, biasa, zaman Belanda waktu pembuatannya itu Pak. Gue denger ada cerita ya. Nah, lu ngalamin nggak?" Tanya Imam ini pada Romli. "Belum lah Pak. Hanya saja memang banyak warga sini yang bahkan lebih tahu daripada kita Pak," sahut Romli. "Ya iya sih, besok saya kerja malam Rom. Hati-hati loh Pak, biasanya semakin penasaran suka datang," sahut Romli ini bercanda. Dalam hatinya Pak Imam ya, gila lu, belum aja mulai kerja udah lu takut-takutin.
Beberapa hari yang lalu memang mertua si imam ini bercerita, karena memang awalnya imam ini bertanya soal bangunan tua yang dulunya dijadikan gudang itu. Nah, mertua imam ini tidak menceritakan hal-hal aneh, malah hanya berpesan kalau emang harus berhati-hati saja. Tidak hanya berhati-hati dalam bekerja di tempat itu, tapi dimanapun kalau kita bekerja harus berhati-hati ya. Tapi memang melihat stasiun ini tidak begitu mempunyai suasana menyeramkan apapun. Hanya saja, bila malam tiba, biasanya digunakan anak-anak muda untuk nongkrong di rel kereta yang sudah tidak aktif lagi. Dan bahkan, imam ini sering melihat mereka ini mabuk-mabukan di rel itu yang menghadap ke bagian gudang tua Belanda. Tapi bagaimana bisa mereka berani melakukan hal yang bodoh seperti itu dengan cerita masyarakat di sini tentang si cantik Belanda? Atau karena mereka telah mengetahui jadi tidak merasa takut? Data yang imam tahu tentang kejadian kecelakaan di sekitar stasiun merupakan hal yang membuat imam ini menggeleng-gelengkan kepala. Nah, hari-hari bekerja imam selalu normal, bahkan terkesan memang begini-begini saja. Hingga malam ini, bagian kerja imam, angin ini berembus sangat kencang. Memang imam ini sangat ngantuk malam itu. Nah, tidak seperti biasanya yang membuat imam kaget ada bau amis yang sama sekali sebelumnya belum pernah imam ini cium. Nah, ini bau apa ini kok ada amis-amis? Jadi malam itu imam ini bagian shift malam ya. Nah, saat itu malam itu anginnya ini berembus sangat kencang. Dan tidak seperti biasanya saat malam itu dia ini mencium bau amis yang datangnya entah dari mana. Nah, imam ini memaksa keluar dari ruangan dan melihat ke arah bangunan gudang itu. Tapi di sana itu dia tidak melihat apapun. Anehnya, bau amis itu ketika imam melihat ke gedung tua itu seketika sudah hilang. Nah, lanjut imam ini bekerja hingga pagi. Dan selesai dia bekerja, lanjut dia pulang ke rumah dan untuk beristirahat tidur ya. Nah, bangun-bangun ini imam dalam keadaan lemes. Setelah melihat celananya, lah kaget. Lah kok dia ini kan pulang pagi hari kemudian tidur sampai siang. Nah, tiba-tiba celananya ini basah. Apa dia mimpi basah? Tapi kok mimpi basah siang hari? Nah, saat itu memang dia sedang bermimpi dan imam ini mengingat-ingat dalam mimpinya ada perempuan amat sangat cantik blasteran Belanda. Nah, tapi dalam batinnya ini lah siapa perempuan itu? Apakah perempuan itu tadi yang membuatnya mimpi basah? Apakah sudah Nah, saat itu ya imam nggak ada banyak bicara sih kepada siapapun termasuk istrinya sendiri lah. Kalau cerita nanti Ya itu kamu ini selingkuh nanti. Kamu ini ngapain? Siapa itu wanita yang blasteran Belanda ini? Jangan-jangan kamu selingkuh. udah kamu balikin saja pada orang tuaku lah, kan bahaya. Nah, tetapi saat itu ya dalam pikirannya itu apakah ini ada hubungannya dengan bangunan gudang tua itu yang ada di sebelahnya apa itu stasiun. Tapi keyakinan imam ini berkata lain. Ini pasti hanya halusinasi lah atau cocok-cocokan saja. Gila saja ini. Nah, saat itu masuk bulan November, pekerjaan imam ini terbilang biasa saja, apalagi imam selalu semangat menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya di stasiun itu. Memastikan kereta api, penumpang, dan lainnya sudah jadi tanggung jawab imam di pekerjaannya. Ini adalah awal tanggal bulan November, hari Kamis, dan kebetulan imam bekerja malam. Suasana seperti biasa, pekerjaan satu persatu seperti biasanya ya imam selesaikan. Nah, malam ini seperti biasa di depan gudang tua itu ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong sambil bermain gitar. Karena suaranya ini terdengar sangat jelas. Sampai larut malam, mereka bubar. Aku juga mencium lagi bau amis yang pernah sekali waktu itu sama persisnya juga, dengan aroma angin yang lebih kencang lagi. Nah, imam ini bertanya pada Romli, "Rom, kamu mencium bau amis gak sih?" Nah, si Romli ini merespon, "Iya Pak Imam, saya cium bau ini. Ini malah saya sudah sering sih," sambil tertawa kecil ya. "Hah?
Sudah sering, ucap imam. Serius Pak Imam, palingan karena ini malam Jumat Pak. Nah, saud Romli ini santai sekali, dia jawabnya. Memangnya kenapa Rom? Pak Imam ini semakin penasaran. Jadi gini Pak, dulu sih biasanya suka ada yang menampakkan diri gitu Pak Imam. Tapi biasalah mitos-mitos, saud Romli. Imam ini sebenarnya kaget sekali karena baru 2 kali, sementara Romli malah dengan santainya menganggap hal ini biasa sekali. Nah, akhirnya setelah bau itu hilang, Imam sengaja jalan keluar ruangan untuk hanya sekedar melihat-lihat sekitar saja. Dan seketika Imam itu melihat ke arah bangunan tua lagi, bekas gedung itu. Dan ketika Imam ini melihat ke arah bangunan tua, bekas gudang itu, nah, sosok berambut panjang itu, ada wanita cantik kayak di mimpi gue ini, duduk di rel. Nah, Imam ini terkesima beberapa detik ya, walaupun hanya bagian sampingnya yang Imam lihat. Ternyata yang dilihat ini bagian sampingnya. Jadi Romi di sini, dia di sana, tapi menghadapnya ke samping, jadi bagian sampingnya yang kelihatan, soalnya mukanya ini tertutup rambut. Nah, seketika Imam ini memejamkan mata dan menggosok mata. Loh, apa benar malam-malam kok ada perempuan duduk di rel? Jangan-jangan ini setan lagi. Nah, ketika Imam ini memejamkan mata sambil menggosok-gosoknya, wujud perempuan itu masih ada duduk di situ. Lalu siapa itu? Nah, Imam ini langsung masuk ke dalam ruangan dan memanggil Romli. Rom, sini, Rom. Iya Pak, kenapa? Saud Romli. Coba lihat ke sana. Reno, ke sini, coba lihat ke sana. Ucapnya Pak Imam ini sambil menunjuk ke arah perempuan yang dia lihat tadi ya. Nah, apa Pak di sana? Nggak ada apa-apa tuh. Benar tidak ada apa-apa. Jadi yang pertama tadi ketika dia sendirian ini, dia melihat wujud sosok perempuan, setan perempuan tadi, dan ketika dia mengajak Romli, seperti biasa kayak di film-film, sosoknya itu sudah nggak ada. Dan seketika itu si Pak Imam ini juga kaget, loh kok udah nggak ada, padahal tadi ada. Dia sudah ngucek-ngucek mata, tetap masih ada. Nah, saya bawa Romli, nggak ada. Nah, tapi Imam ini tidak bisa mengabaikan apa yang barusan Imam lihat ini ya, dan mengiyakan saja cerita yang berkembang di masyarakat sekitar situ. Nah, di hari selanjutnya, pada Jumat pagi awal bulan November, kebetulan mertua Imam ini baru saja pulang dari pekerjaannya. Dan karena Imam memang dekat sekali dengan mertua lelaki, jadi sudah tidak canggung untuk mengobrol apapun dengannya. Sembari menyantap pisang buatan istrinya, jadi rumahnya Imam ini bersampingan dengan rumah mertuanya. Karena sudah dekat ya Imam dengan mertuanya yang laki-laki ini, jadi kalau ada apa-apa ngobrol biasa sambil nyemil ngopi biasa lah. Itu juga yang membuat Imam ini bersyukur bisa kerja di tempat di stasiun itu, karena ya dekat dengan mertuanya juga. Beh, sebutannya itu babe ya, kalau manggil itu babe. Beh, Imam kemarin malam ngalamin kejadian aneh di tempat kerja, di stasiun sana. Kenapa emang, Mam? Babi ini penasaran. Enggak, Be. Itu gudang tua yang dekat rel yang udah nggak aktif itu tuh. Oh, itu. Ya, itu bangunan tua. Dulunya itu gudang, sekaligus tempat istirahat pegawai yang bikin jalur kereta itu. Wah, itu lama banget. Emang babe aja tahu cerita itu dari bapak. Zamanan Belanda ya, Be? Dulu itu. Ya, tapi udah lama juga, nggak keurus. Kenapa emangnya, Mam? Enggak, Be. Imam lihat sosok perempuan malam tadi tuh. Aneh sih, tengah malam gitu, pas Imam suruh teman Imam ini lihat, udah nggak ada lagi. Perempuan. Iya, itu udah jadi cerita yang sering Babe denger karena ya apa ya, Babe percaya nggak percaya sama cerita dulu, katanya ada perempuan atau perawan gitu yang dibunuh sama Belanda sehabis diperkaos ya. Tapi itu hanya sebatas cerita sih, kebenarannya Babe juga nggak tahu sih. Imam paham dengan cerita Babe itu, mungkin iya cerita hanya sebatas cerita. Imam coba main logika agar menghindari Imam dari rasa ketakutan yang berujung membuat Imam ini celaka sendiri.
Jumat malam imam ini bekerja normal. Cerita dari babi sedikit memperkuat bahwa ya adanya saksi sejarah yang pernah terjadi di gudang itu. Bahkan imam sangat percaya adapun kejadiannya masa lalu selalu memberi warna. Bahkan menjadi cerita yang melegenda untuk imam nikmati di masa sekarang ini. Dan hari ini, Sabtu, imam sibuk bukan main kejadiannya. Sangat cepat, bahkan ini kejadian yang di luar nalarnya imam ya. Imam tidak menyangka sama sekali. Jadi ceritanya ada kereta api jurusan antar kota melewati stasiun di mana imam ini bekerja di stasiun itu ya. Nah, salah satu gerbong kereta itu kebakaran setelah melewati stasiunnya. Dan posisi gerbong yang terbakar ini adalah yang belakang sendiri ya. Nah, akhirnya setelah melewati pintu rel itu, gerbong kereta api bagian belakang itu terlepas dan melaju kembali ke arah belakang dengan kecepatan yang sangat kencang. Karena memang bagian rel kereta itu sedikit menanjak. Alhasil, terdapat 2 korban yang tewas terseret gerbong yang lepas tersebut dan kembali menabrak kereta jurusan yang sama di jalur rel yang sama juga. Otomatis korban tewas dievakuasi ke stasiun di mana imam ini ada di situ. Hari ini, orang-orang semuanya berkumpul dan tentu ini pekerjaan yang membuat imam juga kaget sih. Semua bagian pekerjaan sibuk juga untuk membantu evakuasi korban itu. Dalam lelahnya imam setelah semuanya beres, Sabtu malamnya itu, imam berpikir baru saja malam Jumat kemarin imam mengalami kejadian mistis. Lah, hari ini kejadian benar-benar bikin merasa lelah. Bukan imam mencocok-cocokkan ya dengan korban tewas, hanya saja ini pengalaman 1 minggu penuh keringat dan ketakutan. Pak Imam, maafkan saya Pak. Ya Rom, kenapa kamu minta maaf? Tidak Pak, Bapak belum tahu mitos yang lebih parah dari perempuan yang pernah Bapak lihat itu ya. Memangnya apa? Sebenarnya, ketika malam itu Pak Imam bilang ke saya dan menunjukkan tempat pas malam Jumat itu, saya tahu Pak Imam melihat sosok perempuan itu kan, karena aku juga sudah 2 kali melihatnya Pak. Tapi, aku yakin aja itu hanya sosok yang sudah terbiasa ada di situ. Ya benar kata Romli, kita tidak bisa melakukan apapun dengan alam lain, hanya sekedar berdampingan. Dan hanya lewat-lewat doa saja yang bisa menembus ruang juga waktu. Apabila rasanya tidak etis sih menghubungkan sesuatu kejadian kecelakaan dengan hal-hal seperti itu. Jadi Romli ini juga mengiyakan bahwa kemunculan sosok perempuan itu juga berkaitan dengan kecelakaan esok harinya itu. Nah, setelah 1 minggu kejadian-kejadian aneh yang imam alami ini, imam ini jadi lebih terbiasa beradaptasi dengan cerita-cerita mistis yang berkembang. Karena pada dasarnya itu, ya cerita turun-menurun ini hanya sebuah cerita sih. Tetapi dia melihat sosoknya sendiri. Gudang tersebut dan sosok perempuan masih tetap dengan ceritanya. Dan imam masih tetap dengan pekerjaan yang imam lakukan. Dan sampai terakhir saat ini, kecelakaan yang memakan korban tewas masih ada saja di stasiun tempat imam ini bekerja. Bulan Maret tahun 2019, terakhir itu anak-anak dini hari menuju subuh tewas tertabrak kereta api. Nah, dasarnya imam selalu ingin berpesan, kehati-hatian harus yang utama sih. Bahkan, kita ini tidak bisa menyalahkan siapapun dalam sebuah kecelakaan. Selalu ada kelalaian dan korban. Jadi, kalau ada kecelakaan atau apa ya, jangan selalu salahkan setan. Setannya ini juga mikir, loh, aku nggak apa-apa kok kamu salahkan. Emangnya aku salah apa? Oke guys, itulah tadi cerita horor ya, sebenarnya nggak horor amat sih, hanya sebuah kisah ya tentang stasiun dan yang bekas gudang tua itu ya, dan kemunculan sosok noni Belanda yang cantik yang ditemui oleh si imam ini. Dan setiap ada kemunculannya si sosok ini, kemudian besoknya terjadi kecelakaan. Nah, bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Soalnya belum ada yang mengirimkan cerita, hanya saja teman saya sih yang ada. Nanti saya akan bawakan di sesi saib, saksi gaib seperti ini ya.
Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri karena sudah subuh dan ini saya juga mau kerja. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.